Ya, pemberian probiotik yang berlebihan itu bisa jadi malapetaka. Karena apa? Seperti kita ketahui, bahan dasar probiotik kan energi sebenarnya. Bahan sumber energi seperti molasses atau gula atau bahan-bahan lain yang mengandung karbohidrat. Bung Ramli, di sini saya akan bertanya lagi untuk menyambung dari materi sebelum-sebelumnya, yaitu terkait tentang pengertian probiotik. Nah, kemudian kegunaan atau manfaat untuk pada unggas puyuh itu sendiri. Ini meskipun bisa digunakan pada seluruh unggas. Ini kemudian bahannya apa saja untuk pembuatan probiotik itu sendiri? Minta dijelaskan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kemunculan probiotik itu adalah sebuah jawaban atas metode penanganan terhadap permasalahan pencernaan. Nah, selama ini kan kita hanya mengetahui bahwa ketika terjadi permasalahan di pencernaan yang disebabkan oleh bakteri, baik itu kita istilahkan sebagai kolera atau berak hijau, atau kita istilahkan sebagai berak kapur atau pulorum, itu sebenarnya tidak jauh dari permasalahan pencernaan. Nah, probiotik sendiri itu sebagai alternatif selain antibiotik. Karena apa? Kalau sifat dari antibiotik itu adalah sifat pengobatan, kalau probiotik lebih kepada sifat pencegahan. Saya pikir mana yang paling relevan dengan kondisi hari ini? Ya, saya kira yang paling penting atau harus diutamakan adalah pencegahan. Salah satunya menggunakan probiotik itu sendiri. Karena apa? Secara alami usus itu mengandung bakteri, baik itu bakteri negatif ataupun bakteri positif. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara mengendalikan populasi bakteri negatif. Ya, salah satunya dengan probiotik itu tadi. Nah, probiotik itu ketika diberikan secara tepat secara dosis dan tepat secara waktu dan tepat secara lama pemberian, itu akan menekan populasi bakteri patogen di dalam usus. Nah, tepat secara waktu itu adalah saat dimana kita memberikan probiotik ke ternak tidak dalam kondisi yang sudah sakit. Kalau kondisi yang sudah sakit itu biasanya efeknya terlalu lama dan yang dikhawatirkan penyakit akan semakin parah. Hendaknya pemberian probiotik itu ya dilakukan secara rutin dan diawali dari kondisi ternak yang masih dalam keadaan sehat. Secara rutin tersebut dalam arti tidak setiap hari. Karena kalau setiap hari itu akan mempengaruhi penyerapan makanan di dalam usus. Karena bakteri positif pun itu membutuhkan makanan untuk berkembang biak. Logikanya kalau terlalu banyak bakteri positif juga dikhawatirkan penyerapan nutrisi oleh tubuh itu akan berkurang. Jadi harus tetap dijaga seimbang, makanya tidak harus setiap hari. Saya kira yang paling ideal adalah 3 kali dalam seminggu, itu sudah bagus. Bisa diulangi di minggu berikutnya, 3 hari berturut-turut lah Kak. Anggap saja 3 hari berturut-turut dalam seminggu, kemudian jeda 4 hari diulangi lagi minggu berikutnya, seperti itu. Oke Bung, untuk pemberian
probiotik itu sendiri apakah diberikan secara full 24 jam atau dengan metode gonta-ganti, istilahnya hari ini dikasih besok tidak, atau secara 1 minggu full diberikan 3 hari atau ya, gimana? pemberian probiotik yang berlebihan itu bisa jadi malapetaka. Karena apa? Seperti kita ketahui, bahan dasar probiotik kan energi sebenarnya, bahan sumber energi seperti molasses atau gula atau bahan-bahan lain yang mengandung karbohidrat. Nah, ketika diberikan dalam durasi yang lama, terlalu lama, anggap saja 24 jam, itu akan menimbulkan terjadinya atau munculnya biofilm. Istilahnya biofilm itu lumut lah, yang berwarna coklat-coklat itu, yang kelamaan bisa menjadi media pertumbuhan bakteri patogen ketika masa aktif dari bakteri non patogen habis, dan juga bisa menyumbat lubang nipel atau instalasi air. Yang paling ideal adalah diberikan dengan durasi maksimal 8 jam atau ideal 6 jam dan 3 kali dalam seminggu, seperti itu. Berarti misalkan diberikan dengan waktu 2 hari sekali, bagaimana Bung kira-kira untuk pemberiannya itu sendiri? 2 hari sekali berarti kalau dalam seminggu 3 kali? Iya, betul. Nggak masalah, yang penting nggak terlalu sering aja. Ini misalkan pagi sampai sore dikasih air putih biasa, kemudian sore sampai pagi air putih dicampur probiotik, gimana Bu menurut Anda? Saya kira nggak apa-apa, karena paling tidak setengah hari kita gunakan untuk pemberian probiotik itu sudah cukup lah dibanding 24 jam. Untuk bahan probiotik itu apa saja Bung? Jadi kesannya di sini tidak ada yang disembunyikan terkait bahan pembuatannya itu semacam apa itu, bisa di-sharing? Gini, prinsipnya yang dibutuhkan probiotik itu kan sebenarnya mikroorganisme yang hidup kan, yang dimanfaatkan untuk keperluan produksi ternak. Nah, namanya mikroorganisme hidup itu butuh makanan, pasti butuh makanan. Nah, karena butuh makanan, kita harus bisa mengetahui sumber makanannya apa. Nah, biasanya yang kita gunakan itu, yang sering kita gunakan adalah molasses. Itu sebagai sumber fruktosa atau glukosa dari bakteri tersebut. Tapi kalau kita mau lebih jauh lagi mempelajari probiotik, sebenarnya kita perlu mencari asal masing-masing bakteri. Contoh bakteri apa namanya, Saccharomyces oryzae. Saccharomyces oryzae itu kalau nggak salah Saccharomyces oryzae, intinya yang belakangnya oryzae lah. Itu asal muasal bakterinya adalah dari biji-biji beras, biji-biji padi atau beras itu kalau di alam. Nah, itu kalau kita mau mengembangkan itu bisa kita ambil dari bahan yang berbahan beras kayak gitu. Kalau kita menggunakan itu yang untuk spesifik, tapi ya hanya menggunakan molasses pun itu tidak masalah. Tapi kalau pengalaman saya, probiotik itu biasa saya tambah dengan ekstrak tomat, kemudian mengkudu, dan juga jeruk nipis. Pertama, kenapa tomat? Tomat itu merupakan sumber beta karoten atau vitamin atau provitamin A yang sangat bagus untuk menjaga kekebalan tubuh dan sistem metabolisme unggas. Yang kedua adalah mengkudu. Kenapa penting? Karena mengkudu kaya akan
selenium. Selenium itu salah satu mineral yang sangat berguna bagi daya tahan tubuh dan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang ketiga adalah jeruk. Jeruk itu saya ambil sifat asamnya. Jadi bakteri positif itu akan lebih cepat berkembang dalam kondisi asam atau pH asam. Oke, untuk bahan tadi yang Bung Ramli sampaikan itu sudah spesifik ya. Jadi mungkin dari teman-teman kawan-kawan sudah pernah lihat cara pembuatan di berbagai media. Ini sekiranya yang lebih mudah dan bahan ditemui di lingkungan sekitar kira-kira semacam apa Bung, sehingga tidak kebingungan referensi untuk pembuatannya. Yang mudah itu ya kita hanya gunakan molasses. Molasses itu sebenarnya kalau kita cari di internet itu banyak banyak versi terkait dosis pembuatan probiotiknya, berapa molassesnya, airnya berapa, dan starternya berapa. Kalau pengalaman saya saya biasanya untuk membuat 30 liter air minum itu saya memakai 3 liter molasses, kemudian saya kasih starter itu kira-kira 50 gram karena saya menggunakan starter serbuk yang diencerkan dengan air kemudian ditambahkan ke larutan molasses itu. Nah, prinsip pembuatannya segala sesuatu harus dalam keadaan steril. Jadi molasses itu harus keadaan steril, air dalam keadaan steril, begitu juga larutan starternya harus dalam keadaan steril. Jadi biasa seumpama kita menggunakan air itu 30 liter itu ya, atau 20 liter, kita panaskan dulu sampai mendidih, kemudian kita diamkan kurang lebih 15 menit lah dengan kisaran suhu kalau diprediksi sekitar 70 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita masukkan molasses. Kita masukkan molasses atau tetes, kita aduk sampai benar-benar terlarut semua dan kita diamkan sampai dingin. Setelah kita diamkan sampai dingin, baru kita masukkan starter. Kenapa perlu menunggu dingin atau hangat-hangat kuku baru dimasukkan bibit starter? Tujuannya adalah supaya panasnya suhu itu tidak membunuh mikroorganisme atau starter itu. Terima kasih Bung Ramli untuk terkait penjelasan pengertian probiotik itu sendiri. Next nanti bisa disambung lagi. Siap. Terima kasih Bung Ramli. Sama-sama.